dapat sensasinya. Dapat sensasinya gitu, misalnya sabu atau ganja, cocok gitu. Kayaknya gue banget ini barang ini kan. Gue banget. Oke, aduh, sekian lama kita rehat ini bro. Akhirnya kita kembali lagi. Mungkin pengaruh ibadah kemarin kita jadi kita lebih khusus beribadah. Podcast Balata kembali lagi untuk memberikan konten informasi yang edukatif. Ya tapi sebelumnya teman-teman, mohon maaf bila lagi mohon maaf lahir dan batin. Maafkan ke segala kehidupan kami selama ini, baik disengaja maupun tidak sengaja. Mudah-mudahan kita selalu diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, langsung saja bro. Saya malas orangnya basa-basi sekarang karena di depan saya sudah ada sebenarnya Bro Fahri. Orang lebih kenalnya Bro Fahri tapi sering dipanggil kalau nama lengkapnya Fahri Hasanuddin ST. ST itu ST manis atau ST tawar. Ya. Terima kasih Bro Fahri sudah mau ikut ngobrol di konten Balata Podcast. Kita mungkin akan diskusi santai aja bro, karena melihat fenomena belakangan ini banyak sekali permintaan dari teman-teman. Bro bahas dong masalah-masalah yang real lapangan gitu yang sering terjadi di kalangan teman-teman pengguna nafsa, korban pengguna narkotika, pecandu dan lain-lain. Saya mau mulai dari ini bro, dari perspektif pemahaman Anda sebagai pekerja sosial. Tapi sebenarnya tidak pas kalau saya menyebut Anda pekerja sosial, melihat Anda punya track record sertifikasi segala macam yang sudah diikuti, UTC, Parahita dan lain-lain. Saya pikir Anda lebih pas jadi konselor adiksi sebenarnya. Karena mungkin Kemensos memberikan mandat Anda untuk di Balata PKN ini sebagai pekerja sosial eksos untuk membantu rehabilitasi. Nah, saya meminta pandangan Bro Fahri tentang kita sering mendengar kata adiksi, kecanduan di kalangan pengguna nafsa. Gitu. Menurut Bro Fahri pemahamannya Bro Fahri tentang adiksi atau kecanduan itu apa sih sebenarnya? Ya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Bro Fahri tadi ya, saya terima kasih dulu sudah diundang gitu. Saya sudah sering lihat di YouTube kan beberapa orang sudah diundang, pembicara-pembicara hebat. Cuman ya terima kasih sudah mengundang saya ya. Saya kan apa gitu kan, cuma pekerja sosial gitu kan. Iya. Jadi sangat berterima kasih lah supaya saya sebagai pekerja sosial dan juga mungkin pekerja sosial lain ya setidaknya ada ruang juga untuk mungkin menyampaikan pikiran-pikirannya seperti itu. Siap. Nah, tadi Bro Farid tanya tentang adiksi ya gitu. Ya, adiksi, edik, kecanduan, pecandu ya. Silakan Bro Farid. Ya, pada dasarnya memang ya sebelum kita membahas adiksi ya dalam konteks nafsa atau narkoba, kita harus tahu dulu. Mungkin kita bertanya, ada mungkin orang umum bertanya, kalau kita konsumsi narkoba pasti kecanduan nggak? Ya belum tentu gitu. Nah, ternyata belum tentu. Saya juga dulu waktu terjun di dunia ini menganggap wah pasti kalau narkoba pasti kecanduan gitu. Ternyata setelah menangani beberapa, ternyata ada level-levelnya gitu, tahapan-tahapannya. Orang sebelum menjadi kecanduan. Setidaknya ada 4 lah. Kayak gitu. Pertama kan orang dulu coba-coba dulu. Coba pakai. Terus kedua rekreasional mungkin. Terus yang ketiga ada situasional, reguler, rutin, gitu. Dan yang terakhir ya adiksi gitu, edik, pecandu. Ya dia jadi pecandu gitu. Nah bedanya apa sih gitu dengan kecanduan ya? Beda pertama coba-coba ya, coba aja sekali gitu, mungkin ditawar sama teman. Akhirnya merasa tidak enak di sana. Iya. Nah di sini macam-macam orang seperti Bro Farid bilang tadi. Pas dikasih coba, nggak cocok, gitu kan? Mending permen saya coba gitu kan daripada narkoba, gitu. Nah ternyata ada yang pas coba pertama, dapat sensasinya gitu, misalnya sabu atau ganja, cocok gitu. Kayaknya gue banget ini barang ini kan. Gue banget. Tapi ada juga mungkin di awal tidak cocok, tapi karena
teman-temannya di sekitarnya coba lagi bro, itu pertama itu memang basiannya kayak begitu tuh. Tapi sejauh mana sebenarnya Bro Fahri, selama kita berkecimpung, saya tahu Bro Fahri pernah 5 tahun kurang lebih di salah satu lembaga regulasi besar di Kota Makassar itu menangani banyak pengguna, bahkan dari tadi level A sampai sampai tingkat pecandu. Itu seberapa besar misalkan orang yang dari tadinya coba pakai akhirnya jatuhnya jadi pecandu narkoba gitu, yang sudah keluar dari kecanduannya gitu. Iya. Banyak kira-kira menurut pengalaman kita. Iya, dari 5 tahun saya bekerja di dunia narkoba banyak, karena pasti tidak ada orang yang langsung kecanduan seperti yang saya bilang tadi. Semua melalui tahap itu. Nah, masalahnya ada orang yang ketika baru mencoba tidak ada yang orang di sekitarnya yang membantu dia gitu, akhirnya naik terus sampai akhirnya kecanduan. Ada juga yang baru coba tapi kebetulan kegiatan polisi. Nah, akhirnya langsung masalah gitu kan, merenung ini mungkin teguran dari Tuhan, saya harus berhenti gitu. Ya, berhenti gitu. Tapi kalau dari segi faktor lingkungan atau zatnya, menurut Bro Fahri dalam pengalaman ini paling banyak jenis apa yang bisa membuat orang kecanduan? Ya, jenis narkoba apa yang membuat orang tidak susah berhenti keluar dari itu? Mungkin dia berhenti sejenak, kambuh lagi, lebih parah lagi gitu. Oh ya. Pada dasarnya semua zat adiktif itu kan mengakibatkan kecanduan gitu. Jadi kita mungkin bicara selama pengalaman saya kira-kira zat apa yang paling banyak gitu. Ya untuk saat ini 5 tahun belakang ini ya yang paling populer soalnya di Sulsel itu ya sabu gitu. Ada juga yang baru-baru muncul tahun belakangan ada sintetis, ganja sintetis, ada obat-obatan juga. Nah, dan yang tidak kalah hype-nya juga itu lem juga itu. Luar biasa, karena lem itu kan kalau dihirup itu cepat ininya efeknya gitu. Iya, cuman saya kadang mau ketawa, mau nyinyir, kasihan juga gitu. Itu zaman dulu pakai narkoba, maksudnya ya sabu, heroin segala macam, tiba-tiba muncul sekarang lembox. Apa nggak punya duit gitu untuk mabok gitu misalkan bro? Ya, betul, emang gara-gara nggak punya duit, ya apapun bisa dilakukan gitu. Tapi cari maboknya saja. Ya memang saya tahu sekilas bahwa di dunia adiksi dulu pecandu itu tadarutan ataupun jadi biasanya tidak ada saat yang susah dapat, carinya saat bereksperimen lah biasanya ya. Nah, kalau dari konsumsi sosial itu berpengaruh tidak kira-kira bro? Sehingga seorang itu menjadi pecandu atau menggunakan narkoba, misalkan broken heart gitu, dia tidak punya broken heart, dia tidak punya tempat kehangatan di keluarga misalkan, atau lingkungan sekitar, itu berpengaruh. Iya, tentu berpengaruh. Jadi sebenarnya itu bahkan bisa dibilang hal yang mainstream sebenarnya. Pasti kita selalu mengatakan karena lingkungan keluarganya broken home misalnya, patah hati. Tapi tidak boleh dijadikan pembenaran gitu. Iya. Kadang saya merasa ini cuma alasan aja saya bilang. Padahal sebenarnya memang karena banyak dia penasaran mau coba gitu. Karena banyak juga orang yang yang broken home. Saya dulu pernah bergaul tahun 2008 itu dalamnya narkoba. Orang broken home gabung sama kita, nongkrong, kita pada mabuk, narkoba, minum alkohol segala macam. Dia sibuk aja dengan kita, tidak ikut, bahkan merokok tidak terpengaruh. Iya, berarti memang dari karakter juga soalnya yang tidak gampang terpengaruh gitu. Iya, bahkan sebenarnya kalau dibahas lebih dalam ya untuk mungkin ahli psikologi, memang ada bibit-bibit orang tuh beresiko untuk suatu saat menjadi pecandu gitu. Dilihat dari kesehariannya, karakternya memang yang bisa membuat dia jadi terjerumus ke hal-hal yang beresiko. Kalau dari faktor cara pemakaian, kira-kira menurut Bro Fahri selama menjadi pekerja sosial, bahkan bisa saya bilang Bro Fahri banyak membantu di sini merangkap sebagai konselor juga adiksi, mengkonseling pengguna. Dari cara penggunaan itu mempengaruhi tidak? Orang akan langsung lompat akhirnya dari coba pakai langsung bisa jadi pecandu gitu, jadi edik yang berat gitu. Iya. Kalau misalnya dia dihirup, bedanya dengan disuntik atau dari metode penggunaan itu menurut Bro Fahri itu
ada pengaruhnya sehingga orang bisa berdampak langsung jadi pecandu yang berat. Ya. Selama ini sebenarnya tadi mungkin saya sedikit luruskan ya, namanya pekerja sosial itu ya salah satu fungsinya sebenarnya konselor gitu, sebagai konseling. Oh gitu. Jadi memang di dunia di adiksi di kementerian ini memang dibedakan ada pekerja sosial, ada konselor adiksi. Kalau konselor adiksi itu basicnya dari pelatihan sehingga dia terlatih lah untuk nggak usah bro, nggak usah sebutkan sertifikasinya pelatihannya. Sudah baca. Enggak, jadi supaya saya baca kalau baca itu. supaya bedanya gitu kan. Ya. Terus memang ya. Dan saya cukup terbantu, teman-teman di sini cukup terbantu dengan adanya Bro Fahri di SKK Kementerian Sosial untuk membantu PKNM untuk menjalankan. Ya, saya banyak belajar juga dari teman-teman konselor karena kan dia pernah mengalami, jadi secara nyata dia punya pengalaman real yang bisa saya lihat gitu, saya pelajari. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, apakah cara pakai mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi. Ya, kalau di teorinya itu memang ada beberapa jenis cara menggunakan. Pertama ditelan, ada disuntikan ke intravena, ada yang dihirup gitu. Nah, itu yang paling umum gitu, di rokok. Nah, dari beberapa ada yang cuma dilihat saja baru begini orang semua. Ada game kan dilihat itu adiksi gitu. Nah, jadi yang salah satu yang paling cepat itu ya pada saat dirokok, dihirup sama disuntikan ke intravena, itu cepatnya bisa hanya hitungan detik dia. Apalagi sekarang kita lihat fenomenanya, kalau tidak salah di lapangan ini makin banyak gitu sabu di eksperimen disuntikan gitu. Miris sekali melihat teman-teman. Saya kadang turun di lapangan lihat teman-teman nongkrong gitu pinggir jalan, waduh, ini hardcore banget gitu. Maksudnya dari mana ilmunya? Orang sekolah kedokteran saja butuh kompetitif kedokteran dia pelajari itu panjang lebar segala macam, dia tiba-tiba cari pena. Gila, keren. Saya akui memang pemuda-pemuda Indonesia tuh kreatif gitu. Mau negatif mau positif, jelas kreatif dia. Kayak gitu. Karena terakhir itu pernah kita dengar juga yang pembalut. Oh iya, yang direbus. Direbus ya. Saya nggak habis pikir dari mana infonya itu ya. Karena kan pasti ada sesuatu gitu yang dia. Tapi dari segi menghadapi banyak pengguna pecandu selama ini, Bro Fahri yang bisa berikan analisa terkait mereka ketika narkotika itu, memang mereka akan susah kembali normal ya, atau ada harapan tetap bisa kembali? Ya, ada pemahaman yang bagi kami profesional adiksi, ada pemahaman, tapi ini tidak kita sampaikan secara gamblang ke mungkin pecandu atau keluarga pecandu. Ada anggapan mengatakan bahwa kalau sudah kecanduan tidak ada istilah sembuh, tapi pulih gitu. Sesuai dengan itu saya pernah ingat gitu, sesuai dengan statement WHO, chronic relapse disease gitu, suatu penyakit kronik tambuhan. Dan dia kan penyakit betul sekali dari otak kan. Tapi kita tidak menyampaikan segamblang itu kepada korban pecandu atau keluarga, karena supaya dia bukan, tapi takutnya nanti keluarga malah hopeless gitu. Jadi percuma nggak bisa sembuh juga. Jadi kita semangati gitu. Dan kayaknya jadi pembenaran juga bagi pecandu bahwa ini penyakit bro, kambuhan bisa juga. Ini adiksi harus pahami segala macam, karena banyak juga orang pengguna yang bisa clean gitu. Bahkan banyak juga pengguna yang bisa produktif dengan misalkan akses layanan harm reduction misalkan, atau layanan rehabilitasi, layanan yang kulturki, tahan badan misalkan, buang diri, banyak juga. Masing-masing orang punya sense berbeda gitu untuk membuat dia bisa keluar dari kecanduan. Masing-masing punya jalan. Tergantung kemauannya. Kita ini lembaga rehabilitasi, LSM, komunitas hanya sebagai mungkin media untuk memberikan teman-teman menganalisa permasalahannya, kemudian memberikan mereka pilihan bahwa ini jalan yang kalian harus tempuh untuk bisa pulih. Ya, kita memberikan opsi. Terserah aku mau pilih jalan A, B, C, ya terserah gitu. Kita juga tidak bisa memaksa orang untuk berubah kayak gitu. Betul. Nah, tingkat kecanduan parah yang pernah Bro Fahri tangani klien itu, menurut pengalaman Bro Fahri, klien seperti apa yang pernah paling parah? Ya, tentu yang paling parah selama ini yang sudah berdampak berat ke mentalnya, kayak gitu, psikologisnya. Dual diagnosa, gangguan. Iya betul, sudah berdampak ke kejiwaannya. Itu biasanya dari saat mana bro? Saat apa yang membuat mix kan? Iya. Lebih banyak itu yang seperti itu. Mereka yang menggunakannya mix.
Oh, mix Nah, itu dalam artian campur. Iya, campur jadi misalnya sabu, obat juga. Nah, karena mencampur zat yang dengan sifat yang berbeda itu berbahaya. Sama aja kalau kita misalnya kaleng panas tiba-tiba disiram air dingin langsung remuk gitu ya, seperti itu lah mungkin. Ini tak bingung, toh? Bingung. Ini masuk stimulan, masuk lagi depresan, masuk lagi halusinogen. Ini otak juga kalau mau nangis di dalam dia bilang, "Kudu, ampun mah gitu." Jadi langsung hang gitu kan. Luar biasa bro. Iya. Luar biasa pengertian singkat, tapi bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa inilah adiksi begitu. Ada tahapannya, ada faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor eksternal kenal ini mempengaruhi orang akhirnya menjadi seorang edik gitu. Dan memang menurut pengertian dari Undang-Undang Narkotika Nomor 39 ataupun PP 25 tahun 2011 tentang KWL itu jelas mengatakan bahwa kecanduan adalah ketergantungan narkoba adalah orang yang mengalami ketergantungan terhadap suatu zat yang ketika diputus zat tiba-tiba akan mengalami gejala khas baik fisik maupun psikis. Jadi memang butuh bantuan baik medis ataupun tenaga ahli seperti Bro Fahri, konselor dan expert lainnya. Nah tadi saya tertarik tuh butuh bantuan. Nah, setelah 5 tahun bekerja di dunia adiksi ini saya melihat ada yang butuh bantuan, tapi ada yang mereka butuh dibantu tapi dia tidak mau dibantu. Nah jadi kita berpikir kita membantu orang yang mau dibantu gitu. Ya ngapain kita bantu orang-orang mereka sendiri saja tidak mau, dia masih mau menikmati dunia? Iya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan rehab gitu. Oh iya. Nggak bisa juga gitu. Karena kita menolong orang yang mau ditolong. Karena banyak pengguna bro, kita hanya banyak keterbatasan gitu. Iya kita punya keterbatasan juga. Oke bro, ini singkat sekali tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan memberikan edukasi ke teman-teman masyarakat pengguna dan yang lain. Habis ini kita akan masuk ke part 2 sebenarnya tentang ada korelasinya dengan adiksi kemudian rehabilitasi. Nah kita akan konsultasi lagi dengan Bro Fahri sejauh mana rehabilitasi ini mampu menjamin orang-orang kecanduan pengguna narkoba itu bisa berhenti, bisa pulih dari penggunaan narkotika dan ketergantungan narkotikanya. Habis ini kita rehat dulu, kita mungkin sebatang dulu merokok, kita mungkin minum teh dulu, habis itu baru kita lanjut. Oke, Bro Fahri? Siap.